Hari ini tema kita, saudara, adalah Christmas Miracle. Jadi kita percaya, saudara, hari ini kita akan berbicara dengan suatu tema, yaitu Christmas Miracle, mujizat Natal. Kita percaya, saudara, ada mujizat di tengah-tengah Natal. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat segala perkara ajaib. Coba kita lihat, next. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang amat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, next, pendahuluan kita baca. Bahwa Natal dalam segala kesederhanaannya, Bapak Ibu Saudara, adalah penuh mujizat serta anugerah terbesar. Dan mujizat terbesar itu yang mengaruniakan anaknya bagi kita, agar dosa-dosa kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal, mujizat terbesarnya adalah Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Lewat apa? Kehadiran penebusan Sang Juru Selamat menjadi manusia. Next, kita lihat, saudara, ada beberapa hal penting yang kita akan pelajari. Mujizat Natal yang perlu kita ketahui. Satu, mujizat Natal yang pertama, apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah, kata firman Tuhan tadi, kemuliaan bagi Allah. Kenapa kemuliaan bagi Allah? Kenapa malaikat menyebut itu? Kenapa malaikat mulai menyuarakan? Untuk pertama kalinya, saudara, setelah kurang lebih berapa? 380 tahun lamanya. Ya, Allah tidak berbicara kepada manusia. Kemuliaan bagi Allah itu artinya kembalinya Allah berfirman. The return of God say. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kembalinya Allah berfirman. Allah bersabda. Coba kita lihat next. Next. Nah, ini dia. Kitab terakhir dalam perjanjian lama kita adalah kitab Maleaki. Menurut Tanak Ibrani, kitab terakhir dalam kitab Tanak adalah kitab Tawarik. Kitab Tawarik ditulis kira-kira 430 sampai 420 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitab Tawarik diperkirakan ditulis antara 400 sampai 340 sebelum Masehi. Selang waktu 340 sampai kelahiran Yesus Kristus. Sering disebut dengan the silent age, yaitu zaman Allah berhenti berfirman. Sedangkan kitab tertua dalam perjanjian baru kita diperkirakan Injil Markus ditulis sekitar 40 Masehi. Jadi diperkirakan ada selang waktu penulisan antara perjanjian lama dan perjanjian baru 380 tahun. Adalah waktu yang sama dengan masa perbudakan Israel di Mesir 400 tahun. Jadi saudara bisa lihat ya, Tuhan berfirman, menubuatkan lewat Musa, akan datang nabi seperti aku yang menyelamatkan umat Israel. Musa datang setelah 400 tahun lamanya bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan ada masa yang sama pula di mana ada terjadi, di mana Allah berhenti berfirman. Kitab terakhir tadi kita sudah baca, saudara. Baik itu kitab Maleaki, kitab kita perjanjian lama, atau dalam tulisan Tanak itu kitab Tawarikh. Sama-sama kurang lebih diprediksi dan diperkirakan kurang lebih 400 tahun lamanya Allah tidak berfirman dengan perantara nabi. Allah diam. Ya, itu masa di mana, wow saudara, tidak ada satupun nabi berfirman di Israel, tidak ada suara di Israel. Allah berhenti berfirman. Israel berjalan dengan kehendaknya dan menurut kehendaknya masing-masing. Allah berhenti berfirman, saudara. Apakah Allah berhenti bekerja? Tidak, Allah tetap bekerja. Manusia mati habis, saudara, kalau Allah berhenti bekerja. Allah tetap bekerja, namun Allah berhenti berfirman. 400 tahun lamanya, dan tiba-tiba
Datanglah, lama sudah 400 tahun tidak pernah lihat malaikat. 400 tahun tidak pernah dengar Allah berfirman. Kegelapan terhadap suara Tuhan. Tiba-tiba datang seorang malaikat Gabriel. Kepada siapa? Perawan bernama Maria. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Aku belum bersuami, kata Maria. Roh Kudus akan turun dan kamu akan namakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mujizat pertama Natal, saudara. Christmas miracle, yaitu Allah berfirman untuk pertama kalinya kepada manusia dengan perantara malaikat Gabriel kepada seorang perawan Maria, kemudian kepada Yusuf, kemudian para gembala, dan kemudian kepada orang-orang Majus, dan selanjutnya kepada para rasul sampai kepada kita juga di tanah Papua. Allah berbicara, amin. Tidak pernah putus sejak Yesus lahir ke dalam dunia. Jadi peristiwa mujizat itu, saudara, adalah kembalinya Allah berfirman. Ini suatu perkara yang wow, luar biasa, mujizat daripada Natal. Kita lihat yang kedua, next. Ya, mujizat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Terdengarnya nyanyian kor malaikat. The angel choir singing. Jadi malaikat yang bernyanyi dengan paduan suara yang luar biasa. Suatu hal yang baru, saudara. Di mana Allah telah lama berhenti berfirman. 400 tahun Allah diam lah, kurang lebih lah, antara 380 sampai 400 tahun Allah berhenti berfirman kepada manusia. Di sela-sela dia berfirman kepada manusia, para malaikat tampil dengan choirnya, paduan suara yang indah. Ya, coba nanti diciptakan lagunya boleh ya. Tahun depan kita nyanyi dengan lagu Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Coba kita ciptakan dengan nadanya, lalu bikin ininya. Saya rasa jadi bagus, saudara. Jadi waktu mereka bilang kemuliaan bagi Allah, gitu. Kira-kira begitulah. Ada bagi suara 1, suara 2, suara 3 gitu ya, saudara ya. Kira-kira seperti itu. Suara yang megah, saudara ya. Wah, seperti pemain keyboard kita yang kalau nyanyi itu suaranya bagus, saudara ya. Wah, dengan teman-teman choirnya yang luar biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah lama Allah tidak tampil di muka bumi dengan berbicara kepada umat, tiba-tiba kelahiran Sang Juru Selamat lewat Natal. Tuhan gelar ya panggung yang hebat. Sorga dibuka, ya tabir sorga dibuka, lalu manusia lihat. Wow, langit terbuka, malaikat di sorga menyanyi, kelihatan tidak ada jarak lagi antara apa? Antara sorga dan bumi, antara sorga dan manusia. Lalu kelihatan, saudara, ya puji-pujian yang megah itu, saudara, dalam kemuliaan itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Natal itu penuh dengan apa? Suasana sorga. Kalau hari ini kita ibadah Natal, saya rasa suasana sorga itu juga ada di ruangan ini, saudara ya. Amin. Ya, tadi puji-pujian mulai naik tuh saya rasa wow, saya rasa kayak sesuatu yang lain dari hari-hari ibadah lainnya, saudara, di malam ini. Praise the Lord. Oke, lanjut next. Yang ketiga, Natal itu bicara tentang mujizat di mana manusia bisa taat, saudara. Maria menerima panggilan Natal. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria menerima panggilan. Jadi saudara, Natal itu bicara tentang Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Sama-sama bilang dengan saya, Allah tidak pernah salah bertindak.
Jadi kalau kita rayakan Natal, garis bawahi kata ini, bahwa Allah tidak pernah salah bertindak. Waktu dia memilih Maria, dia tahu Maria pasti terima. Ya. Jadi waktu saudara dipilih Tuhan di tahun ini untuk pekerjaan di tahun 2024, Tuhan tidak salah. Amin. Ya. Kalau saudara hari ini mendapatkan hadiah Natal, di mana Tuhan menjawab doa saudara, Tuhan tidak salah. Amin. Dia tahu engkau siap untuk pekerjaan besar itu. Dia tahu engkau mampu untuk pekerjaan besar itu, saudara. Jadi yang ketiga, Allah tidak salah ketika memilih Maria dalam panggilan Natal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, next. Mujizat Natal yang keempat, ternyata Yusuf batal cerai. Ya. Atau dapat diartikan pula, Tuhan menggagalkan segala keputusan yang salah. Membatalkan segala kesusahan, masalah, dan penderitaan ditiadakannya. Matius 1 ayat 17 berkata demikian, karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu malaikat memberitahu dalam mimpi, Yusuf, anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Lalu batal cerai. Hari ini kabar baik saudara, Natal mengubah kutuk jadi berkat. Natal mengubah segala kesusahanmu jadi kemenangan. Natal mengubah segala kepahitanmu jadi sukacita. Jadi kabar sukacita Natal, Christmas miracle hari ini, Tuhan mampu mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Allah melakukan peristiwa dahsyat hari ini. Kalau Yusuf batal cerai, Maria batal berpisah, Tuhan mampu membatalkan segala kegagalan dalam hidupmu. Apapun itu saudara, ya apapun itu, persoalan yang berbeda dengan Yusuf mungkin. Tapi ketahuilah kabar baiknya, bahwa Allah yang lewat kehadiran Natal mampu mengubah segala yang buruk jadi lebih baik. Amin. Sama-sama katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Next. Mujizat Natal yang perlu kita ketahui yang kelima, bahwa gembala yang menyaksikan Natal, apa artinya? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu. Gembala ini artinya apa? Jika hari ini kita bisa hadir dalam ibadah Natal, sebenarnya kita disebut berbahagia. Ya saudara, ada banyak orang loh yang hari ini, saudara bisa pergi catat di setiap rumah sakit di Kota Sorong, berapa banyak orang yang tidak bisa ikut Natal di gereja. Haleluya, betul gak? Jadi kalau saudara hari ini bisa masuk gereja, karena Tuhan sayang saudara. Amin. Saudara tidak sedang dipasang impus, tapi sedang sehat-sehat saat ini. Saudara gembala yang dipilih itu. Amin. Ya. Kalau hari ini engkau bisa merayakan Natal seperti para gembala ini, saudara. Gembala ini lagi gak sibuk, saudara. Imam lagi sibuk di bait Allah. Amin. Imam lagi sibuk di bait Allah. Ya. Sampai-sampai tidak mendengar berita Natal. Berita Natal sudah datang lagi lewat orang Majus di bait Allah. Tidak ada yang pergi ke Natal itu. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau pergi ke Bethlehem, datang jumpa Yesus, sang raja yang disebut oleh orang Majus, putus leher. Karena semua hal, fasilitas yang ada di bait Allah, dibangunnya bait Allah, Herodes yang membiayai. Yang gaji juga Herodes.
Sekali kau coba-coba injak kaki ke Bethlehem, putus leher. Haleluya. Betul saudara, ini bukan soal diberhentikan dari jabatan, tapi bicara diputus leher beneran saudara. Dibunuh beneran. Herodes itu kejam saudara. Namanya saja Herodes. Makanya Natal tidak bagi semua orang. Dikatakan jelas, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan. Para imam waktu itu tidak berkenan. Tapi para gembala yang berkenan. Kalau saudara datang malam ini, saudaralah yang berkenan. Amin. Juga yang lihat live streaming tentunya. Yang ikut live streaming, ya Tuhan berkenan bagimu. Sambil lagi bakar-bakar kue di sana, ya kan? Tapi juga sempat untuk lihat live streaming. Next. Ya, next. Ini ke-6 berarti ya, sorry. Belum berubah. Next, orang Majus ya. Orang Majus ini 6 sebenarnya. Poin yang ke-6, mujizat Natal yang perlu kita ketahui. Yang ke-6, orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11 saya bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Artinya ada berkat Natal. Amin. Jadi saya percaya dan yakin saudara, Natal itu ada berkat. Paling terkecil saudara dikirimi kue. Amin. Iya kan? Itu paling kecil saudara berkat Natalnya. Paling besarnya saudara sehat pas Natal. Iya kan? Amin. Ya kan? Ya saudara. Jadi waktu Natal pertama, tidak ada satupun orang di Bethlehem, di Israel, di Yerusalem, para raja datang membawa persembahan ke, kasih hadiah ke, kasih kain lampin ke. Biasanya bingkisan anak bayi lahir, ya dikasih paling tidak apalah gitu kan, kira-kira ya. Ya baby oil ke, kira-kira seperti itu. Nah ada saudara. Tapi Tuhan jauh hari sudah suruh bintang itu bikin gelisah orang Majus itu saudara. Sehingga orang Majus itu datang bersusah-susah. Pikul emas, pikul kemenyan, pikul mur. Dan di malam itu juga setelah perjumpaan Maria Yusuf dan dengan orang Majus, malaikat Tuhan berkata, pergilah ke Mesir malam ini juga. Sebab Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya. Dan apa yang terjadi saudara? Dengan emas, kemenyan, dan mur, Maria Yusuf membawa Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan yang lahir dalam rupa bayi waktu itu, dibawa langsung malam itu menuju Mesir. Dan mereka tinggal di Mesir sampai Herodes yang agung itu mati, kata firman Tuhan. Jadi Natal bicara tentang Allah menyediakan berkat. Allah menyediakan sebuah perjalanan. Allah menyediakan segala hal untuk kehidupanmu dan kehidupanku. Jadi hari ini saudara, mari kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan, atas anugerah bahwa ada berkat Natal dalam kehidupan kita. Saya mengundang ya saudara kita Benja maju ke depan untuk kesaksian dulu. Karena ini terkait kesaksian Natal, hadiah Natal. Tadi malam saya di WA, Pak Pendeta saya dapat hadiah Natal, kado Natal, apa tadi? Boleh maju ke depan, ceritakan dulu kado Natalnya kepada kita. Silakan. Boleh di kanan atau di kiri? Silakan. Kesaksiannya kado Natalnya apa dari Tuhan? Silakan. Iya, selamat malam, shalom. Iya, terkait kado Natal dari Tuhan. Iya, kemarin saya sempat bergumul dengan Bapak Pendeta. Pergumulan saya adalah
untuk tes P3K di Kota Sorong. Jadi selama ini saya ada honor di salah satu SMA di Kota Sorong. Selain honor juga saya bekerja di salah satu hotel juga. Nah, di pergumulan itu saya meminta dari Tuhan bahwa di tahun ini saya ingin diloloskan untuk tes P3K. Dan pada kemarin tanggal 24 tengah malam pas sekitaran jam 2. Ya, masuk jam 24. Iya, karena tengah malam sekitar jam 2 saya membuka link dari SCCN BKN dan disitulah ada nama saya di urutan ke-12. Sebenarnya kalau mau bilang yakin tidak yakin, saya sebenarnya ragu-ragu. Karena waktu tes P3K itu bukan mata pelajaran saya. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa saya ini adalah seorang guru kimia. Dan ketika pada tes kemarin itu, pelajaran yang saya dapat adalah pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu jauh sekali dari saya punya basic sebagai seorang guru kimia. Dan puji Tuhan, saya tes kemarin itu, nilai saya itu passing grade. Tidak kurang, tidak lebih. Dan saya memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya saya tidak ingin nilai itu tinggi-tinggi sekali. Intinya tidak kurang, tidak lebih. Dan kemarin Tuhan kasih ke saya untuk passing grade-nya itu pas. Tidak kurang, tidak lebih di angka 175 untuk teknisnya. Karena saya berpikir bahwa ini materinya ini, TIK ini bukan saya punya basic. Tapi karena penyertaan Tuhan, tiap hari saya bergumul, maka Tuhan kasih saya punya jawaban. Dan pada kemarin di tengah malam, saya lihat nama saya, ternyata nama saya lulus untuk tes P3K di Kota Sorong. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan ini ya. Bahwa tepat jam 2 dini hari tanggal 24. Dini hari tanggal 24 tadi mendapat sebuah berita sukacita angka 12, nomor 12, nomor urut 12. 12 para rasul Saudara ya. Jadi kita percaya 12 suku Israel. Ini ujian tes bukan sama dengan pendidikannya. Ya, susah Saudara. Kadang-kadang kalau bukan pendidikan pasti nilai jauh, anjlok. Untuk lulus tidak mungkin. Tapi Tuhan kasih pas tanggal 24 jam 2 subuh kabar sukacita saudara kita Benja bisa mendapat ya P3K lulus Saudara. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Kita percaya bahwa Natal itu mujizat Saudara. Amin. Christmas miracle. Kita percaya ada kuasa dalam sebuah berita Natal. Jadi buat Saudara yang belum dapat hadiah Natal itu berdoa Saudara. Amin. Tidak tahukah Saudara bahwa Allah bisa kirim orang Majus, orang yang tak dikenal, bukan kerabat, bukan orang Israel, yang tidak kenal sama Yusuf dan Maria, datang dari jauh sono, jauh dari Ur-Kasdim sana Saudara, kira-kira Persia, Media di sana, Media Persia, datang hanya bawa emas, kemenyan dan mur, untuk kasih itu barang saja, kasih hadiah kado Natal itu Saudara. Ya, oke, next penutup. Marilah lewati malam kudus ini, kita bukan saja merayakan Natal namun mengalami Christmas miracle dalam kehidupan kita di tengah-tengah pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan karir kita. Selamat merayakan malam kudus. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Kita nyanyi bersama.